Yo, what's up bro? Gimana kabarnya teman-teman? Yang di sana, yang di sana, dan yang di sana? Waduh, udah mirip kayak Dendisi ya. Oke bro, di video kali ini kita akan coba membahas tentang sejarah handphone. Handphone pertama kali itu ditemukan pada tahun 1973 oleh seorang penemu bernama Martin Cooper. Martin Cooper bekerja di sebuah perusahaan Motorola. Bersama timnya, mereka berpikir bagaimana menciptakan telepon yang efektif dan efisien yang bisa dibawa kemana-mana. Pertama kali ditemukan handphone atau telepon genggam itu berukuran 2 kg beratnya. Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu buah telepon genggam berkisar 1 juta US dollar. Kalau sekarang USD sekitar 14.000, berarti sekitar 14 miliar rupiah. Penemuan pertama ini dianggap kurang efektif, di samping ukurannya yang terlalu besar dan juga ongkos biaya yang terlalu mahal. Oleh karenanya, Martin Cooper dan rekan-rekan berusaha menciptakan handphone berikutnya pada tahun 1983. Pada tahun tersebut, Martin Cooper dan rekan-rekan berhasil menciptakan telepon genggam dengan ukuran 800 gram, berarti sekitar, kalau batu bata satu bijinya itu sekitar 200-300 gram, berarti ukuran handphone pertama itu kurang lebih 2-3 batu bata. Dan ongkos produksi yang mereka butuhkan jauh lebih kecil dari sebelumnya, sekitar 4.000 USD sampai 10.000 USD, atau sekitar 36 juta sampai 90 juta rupiah. Handphone pertama diciptakan sering disebut dengan 1G atau generasi pertama. Teknologi yang digunakan di 1G masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. Karena bersifat analog, teknologi 1G masih digunakan secara regional. Maksudnya, hanya bisa digunakan pada satu wilayah saja. Misalkan kita menggunakan telepon genggam itu di Jakarta, ya untuk wilayah regional Jakarta saja bisa. Sementara untuk keluar belum bisa. Kemudian pada tahun 90, beberapa perusahaan berlomba-lomba untuk menciptakan telepon genggam. Dan tahun 90, telepon genggam generasi kedua ditemukan. Mungkin teman-teman masih ingat dengan telepon yang nada deringnya polifonik. Nah, itu adalah telepon genggam generasi kedua. Selanjutnya pada tahun 2000-an, teknologi handphone generasi ketiga mulai meluncur di berbagai dunia, termasuk ke Indonesia. Generasi 3G ini memungkinkan operator untuk melakukan jangkauan yang lebih luas, termasuk penggunaan internet, video call, dan berbagai hal, bahkan untuk bermain game online. Kemudian tahun 2010, meluncurlah generasi keempat atau dikenal dengan istilah 4G. 4G merupakan telekom genggam yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel. Jaringan 4G juga memberikan penggunaannya dengan kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibel untuk menjelajah berbagai teknologi yang berbeda. Jaringan 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengadopsi berbagai aplikasi multimedia seperti video conference dan game online.
Jaringan 4G saat ini menawarkan berbagai fungsi, seperti untuk fotografi, video, bahkan bisa berfungsi sebagai modem. Saat ini, ponsel memasuki generasi kelima dengan jaringan 5G. Jaringan 5G di beberapa negara sudah digunakan, termasuk di Indonesia. Teman-teman, bagaimana? Cukup membantu? Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol like yang ada di sudut sebelah kanan. Mumpung tombol like dan subscribe sejauh ini masih gratis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kita bertemu di video selanjutnya. Dadah.